Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdirinya Safawiyah, Utsmani dan Mamluk adalah dua negara paling berkuasa di kawasan Timur Tengah. Utsmani menguasai wilayah Anatolia, sedangkan Kesultanan Mamluk menguasai kawasan Mesir, Syria, dan Hijaz. Setelah penyerangan Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258, Wangsa Abbasiyah yang masih memegang peran khalifah secara turun-temurun tinggal di Mesir dalam perlindungan Sultan Mamluk tanpa kekuatan politik yang memadai dan tidak memiliki wilayah kekuasaan, sehingga kerap terseret arus perselisihan di pemerintahan Mesir. Sebelum masa Selim, Utsmani maupun Mamluk beberapa kali pernah terlibat perselisihan. Pihak Mamluk pernah memberikan suaka pada Pangeran Cem, saudara tiri Sultan Bayezid II yang berusaha mengambil alih tahta. Pada masa Utsmani di bawah kepemimpinan Bayezid II, Utsmani dan Mamluk pernah terlibat beberapa peperangan. Meski batas kedua negara cenderung tidak berubah, keseimbangan di kawasan Timur Tengah mulai bergeser saat bangkitnya Wangsa Safawiyah di kawasan Persia. Sang pendiri adalah Ismail I, dikatakan sebagai penguasa Syiah paling berhasil dan paling intoleran setelah jatuhnya Fatimiyah. Pihak Mamluk mengharapkan perselisihan di antara Utsmani dan Safawiyah membuat kedua negara besar itu saling melemah. Saat Safawiyah berusaha menjalin kekuatan Eropa untuk membuat persekutuan anti-Utsmani, pada awal 1500-an, Mamluk memberi izin duta Safawiyah untuk melewati wilayah mereka dalam rangka berhubungan dengan Eropa. Pihak Utsmani menekan Mamluk agar tidak membiarkan duta tersebut kembali ke Safawiyah. Pada abad ke-16, Utsmaniyah telah menguasai secara penuh daerah Balkan, mulai memperluas daerah kekuasaannya ke selatan Timur Tengah. Ekspansi Utsmaniyah ke Timur Tengah dipengaruhi oleh perkembangan Kekaisaran Persia Safawiyah yang sangat pesat, menyebabkan propaganda di perbatasan Utsmaniyah oleh kaum Syiah. Kekaisaran Persia Safawi yang terletak di utara Iran modern diserang oleh Turki Utsmaniyah melalui pertempuran Chaldiran, tepatnya pada 23 Agustus 1514, yang berakhir dengan kemenangan Utsmaniyah. Setelah itu, Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim I mulai mendominasi kawasan Iran dan Timur Tengah lainnya, ingin menguasai daerah Mesir yang dikuasai oleh Kesultanan Mamluk. Pertempuran March Dabik adalah sebuah pertempuran militer antara Kesultanan Turki atau Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mesir atau Kesultanan Mamluk. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1516 Masehi. Menjadi salah satu bagian dari Perang Utsmaniyah Mamluk yang berakhir dengan kemenangan Ottoman. Pertempuran March Dabik terjadi di kota Dabik. Kota Dabik terletak di Suriah, tepatnya 44 km di sebelah utara kota Aleppo. March Dabik artinya padang rumput Dabik. Sultan Mamluk pada saat itu adalah Al-Ashraf Wansuh Al-Ghawri, menghabiskan musim dingin 1515 hingga musim semi 1516 demi mempersiapkan pasukannya untuk merebut wilayah perbatasan Asia Minor. Pasukan Mamluk sudah sampai di padang rumput March Dabik sekitar 1 hari perjalanan dari Aleppo. Al-Ashraf yang tiba lebih dahulu di tempat ini tidak segera menyusun barisan tempurnya, sehingga kehadiran pasukan Turki Utsmani yang datang belakangan masih dapat memilih lokasi yang menguntungkannya. Pertempuran dimulai dengan serbuan kavaleri Mamluk yang legendaris itu. Sayap kanan dipimpin Amir Sibai dari Damaskus, dan sayap kiri dipimpin oleh Amir Kairbek Malbay. Serangan keras ini berhasil memukul mundur sayap kiri Turki Utsmani setelah dibantu oleh infanteri Panglima Amir Sudun. Bahkan dalam catatan resmi diperoleh keterangan bahwa Selim I sudah mempertimbangkan untuk mundur. Namun barisan meriam lapangan Turki Utsmani berhasil menewaskan Panglima Amir Sudun dan Gubernur Amir Sibai dalam serangan balasan.
Pada kondisi genting ini, sebenarnya Mamluk masih dapat meneruskan terjangan jika barisan kavaleri sayap kirinya terus mendesak maju. Hanya saja Amir Khair Bek Malbay menarik pasukannya sesuai komitmen rahasianya dengan Selim I. Pada situasi tersebut sehingga sisa kavaleri dan infanteri Mamluk kini justru terkepung. Kavaleri Mamluk yang legendaris itu tercabik-cabik oleh peluru meriam lapangan yang ditembakkan secara terkoordinir dari berbagai arah membentuk kill zone yang mematikan. Al-Ghuri memerintahkan sayap kiri Mamluk untuk bergabung dan menyerang bersama-sama pasukan Utsmani dari kanan. Tetapi perintah itu diabaikan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Khair Bey berkhianat dan memihak Utsmani, sedangkan sebagian lain menyatakan bahwa gubernur Aleppo tersebut mundur lantaran yakin pihak Mamluk telah kalah. Khair Bey meninggalkan medan perang bersama dengan pasukan infanteri. Kekacauan di pihak Mamluk menjadikan pasukan Utsmani dapat mengalahkan Mamluk dalam pertempuran ini. Sisa pasukan Mamluk di garis belakang mundur secara panik karena sinyal komando mundur ditiupkan oleh Amir Khair Bek Malbay ketika barisan masih mencoba bertahan. Sia-sialah upaya menyusun ulang barisan karena kini semua pasukan sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Masalah semakin bertambah karena kota Aleppo atas perintah Amir Khair Bek Malbay menutup pintu gerbangnya. Sultan Kansuh Al-Ghuri meninggal, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai sebab kematiannya. Beberapa menyatakan bahwa ia terbunuh di medan perang. Pendapat lain menyatakan bahwa kantung empedunya pecah atau melakukan bunuh diri. Ada pula yang berpendapat ia wafat karena stroke dan kepalanya dipenggal oleh pengawalnya untuk dikubur agar tidak menjadi tropi bagi lawan. Selain itu, pendapat lain menyatakan ia melarikan diri dan terbunuh bersama pengawalnya, tapi tidak dapat ditemukan jasadnya. Dan pendapat terakhir menyatakan ia terbunuh dan dipenggal oleh pasukan Turki Utsmani yang hampir mendapatkan hukuman dari Selim I karena ia tidak menginginkan penistaan seperti ini. Khalifah Al-Mutawakkil III memilih untuk menyerah dan berpindah pihak berikut beberapa amir yang sedari awal tidak merasa diperhatikan oleh Sultan Al-Ashraf. Setelah kemenangan Selim dalam pertempuran Marsjabik, dia mendapat sambutan hangat di Aleppo oleh para penduduk. Selim menerima Khalifah Al-Mutawakkil dengan ramah, tetapi mengecam para hakim karena kegagalan mereka memeriksa pemerintahan buruk dari Mamluk yang tidak berhasil menasihati sang sultan yang bertindak semena-mena di wilayah Syam serta tidak memerangi Syiah di kerajaan Safawi. Sultan Selim I masuk dan diterima oleh penduduk Aleppo sebagai sang pembebas dari kekejaman mendiang Al-Ashraf. Tidak lama setelah itu, Damaskus pun membuka pintu gerbangnya dan Mesir menyusul untuk ditaklukkan karena basis Mamluk masih ada di wilayah tersebut. Dengan kekalahan Mamluk, Utsmani secara resmi mengambil alih kepemimpinan Syria. Salim I, kemenangan Utsmaniyah dalam pertempuran ini memberikan kekuasaan untuk mengontrol penuh daerah Suriah. Ia menyerang dan menghancurkan Kesultanan Mamluk dalam pertempuran Marsjabik dan Al-Raidaniyah yang menyebabkan direbutnya Suriah, Palestina, dan Mesir. Ia juga memperluas kekuasaan Utsmaniyah hingga ke kota suci Mekah dan Madinah. Setelah kembali dari peperangan di Mesir, ia mempersiapkan sebuah ekspedisi untuk memerangi Rhodes. Di sana ia diserang penyakit lalu meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Konsekuensi kekalahan Mamluk di Marsjabik adalah lepasnya seluruh wilayah Syam. Bahkan setelah kekalahan total Kesultanan Mamluk serta jatuhnya Mesir dan Hijaz, barulah secara resmi Turki Utsmani menyandang gelar Khadimul Haramain atau pelayan kedua tanah suci.